Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Agus ya anak-anak. Eh, Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyingkat waktu, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang eh, sebuah materi yang berjudul Hukum-Hukum Dasar Kimia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas ya. Masih ingatkah kalian mengenai reaksi? Gitu ya? Nah, reaksi apa itu reaksi? Nah, dan apa itu reaksi kimia? Lalu bagaimana ciri-ciri dari reaksi kimia? Untuk menjawab hal itu, kita akan coba tinjau hal berikut ya. Kalian bisa lihat di sini ada dua buah gambar yang disajikan, gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Ini gambar sama-sama paku ya, cuma ada perbedaannya. Apa bedanya? Paku yang sebelah kiri ini paku yang masih baru ya. Nah, paku yang sebelah kanan ini paku yang sudah lama. Nah, apa yang terjadi paku yang sudah lama ya? Nah, ini kalian bisa tebak ya, berarti pakunya kenapa ini ya? Nah, apakah peristiwa di atas merupakan reaksi kimia? Terus apakah penyebabnya? Nah, seperti itu. Terus, berapa masa paku sebelum berkarat? Berapa masa paku sudah berkarat? Bandingkan kedua masanya, apakah masanya sama atau berbeda? Dan mengapa hal itu terjadi? Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah. Nah, misalnya, di rumah ada kamu ada paku yang masih baru gitu ya, yang masih baru. Nah, itu kalau misalnya kita tempatkan di luar, itu tempat yang lembab, lama-lama dia akan berkarat. Nah, sebelum berkarat, yang masih baru itu kamu timbang dulu, nah, hitung berapa gram gitu ya. Nah, nanti dibiarkan, tapi jangan sampai hilang ya pakunya dengan jumlah yang sama. Nah, sudah berkarat gitu ya. Nah, nanti kalian lihat beratnya apakah sama atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, baik, hukum dasar kimia yang akan kita bahas ini ada 5. Uh, Pencetusnya ada 5 orang. Yang pertama Lavoisier, yang kedua Peirce, yang ketiga Dalton, yang keempat Gay-Lussac, yang kelima Avogadro. Yaitu panggilan mereka ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menjelaskan dan menerapkan hukum kekekalan massa. Yang kedua menjelaskan dan menerapkan hukum perbandingan tetap. Yang ketiga menjelaskan menerapkan hukum kelipatan perbandingan. Yang keempat menjelaskan dan menerapkan hukum perbandingan volume. Dan yang kelima menjelaskan dan menerapkan hipotesis Avogadro. Nah, kelimanya ini merupakan hasil dari kelima tokoh tersebut yang tadi Bapak sebutkan. Baik, yang pertama itu hukum Lavoisier. Nah, apa kata Lavoisier? Nah, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama, gitu ya. Sebelum dan sesudah itu sama. Misalnya contoh gitu ya. Di sini ada C3H8. C3 ini karbon ditandai dengan yang warna hitam ini ada 3. Dan H8 ini ada yang warna putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O2, nah masing-masing O2 ini terbentuk dan ada 5. CO2, nah CO2-nya ada 3. Hasil reaksinya ini ya. Dan ditambah H2O. Jadi O-nya yang merah, H-nya yang putih 2. Seperti ini. Nah, jadi di sini ada 4. Kan masing-masing mereka punya AR ya. Jadi AR-nya oksigen, hidrogen, dan karbon itu masing-masing berbeda gitu ya. Nah, kayak misalnya C, nah itu kan 12 ya. Nah, berarti 12 SMA. Nah, karena C ini jumlahnya ada 3, berarti 3 kali 12. Nah, 24 SMA. Sedangkan yang di sini gitu ya. Di sebelah hasil reaksi, C-nya ini ada CO2 nih, C-nya 1 dikali 3. Sama gitu ya. 3 kali airnya gitu ya. Nanti jumlah sebelum dan setelah reaksi itu massa zatnya sama. Selanjutnya hukum Peirce.
yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, di sini ada contohnya 4 ya. Ada massa hidrogen dan massa oksigen. Direaksikan membentuk air, itu H2O ya. Jadi H sama O, jadi H2O nih. Hidrogen dan oksigen. Nah, kebetulan perbandingan pertamanya itu 1 dan 8. Nah, setelah direaksikan akan bergabung menjadi 9. Nah, kedua hasilnya jadi gabung jadi 9. Maka di kondisi yang kedua, jika hidrogennya ada 2, oksigennya ada 8. Nah, kan 8 oksigen akan berikatan dengan 1 hidrogen gitu ya. Maka yang satunya ini akan bersisa tuh hidrogennya. Sehingga jumlahnya tetap 9 gitu. Dibalik juga sekarang hidrogennya yang 1, oksigennya yang 9. Nah, kelebihan 1 oksigennya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oksigennya 8 untuk mendapatkan nilai 9 gram ya. Selanjutnya kalau misalnya hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram, nah air yang terbentuk 18 gram. Maka tidak ada yang tersisa, seperti itu. Semuanya akan membentuk menjadi air. Nah, ini selalu kelipatannya. Jadi 1, 8, 2, 16. Nanti kalau di sini 3 gimana, Pak? Ya berarti 8 kali 3 berapa? 24 gram. Nanti hasilnya di sini berapa? Ya 27 gram. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah hukum Dalton. Bila dua buah unsur membentuk dua jenis atau lebih satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dan senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya adalah di sini adalah ada 2. Kita ngomongin nitrogen dan oksigen gitu ya. Mereka berikatan. Yang pertama nitrat oksida. Nitrogennya 1, oksigennya 1. Gitu ya. Nah, ini nitrogen biru, oksigennya putih. Nah, berarti ini nitrat oksida adalah NO. Nah, gas NO ini seperti ini ikatannya. Yang kedua adalah nitrogen dioksida, jadi NO-nya 2, jadi NO2. Nah, di sini yang sama nilai nitrogennya sama-sama 1. Nah, di sini oksigennya yang di atas ini nitrogennya 1, oksigennya 1. Yang di bawah ini nitrogennya 1, oksigennya ada 2. Nah, gitu. Nanti perbandingan massa gitu ya, misalnya NO dengan NO2 ya. Untuk oksigennya ya. Jadi kalau oksigen ini nitrogen gitu ya. Nah, kalau nitrogennya adalah di sini 1. Nah, di sini juga 1 ya. Nah, di sini ini oksigennya 1. Nah, terus oksigennya yang sini 2. Nah, ini perbandingannya yang ditanya misalnya oksigen. Nah, yang kita harus samain dulu nitrogen sama-sama 1 nggak udah sama ya. Berarti perbandingan oksigennya adalah 1:2. Jadi, perbandingan antara banyaknya massa oksigen di NO dan NO2 adalah 1:2. Selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Coba kita lihat ya di sini ya. Di sini ada hidrogen. Nah, ini H2 ya. H2 jadi membentuk hidrogen sama hidrogen berikatan jadi H2. Kebetulan sini ada 2 nih hidrogennya. Sama senyawa H2-nya ada 2 ya. Sini oksigennya O2 ya. Ada 1 oksigen ya, gas oksigen dan 2 gas 2 molekul gas hidrogen. Maka akan membentuk seperti ini. Oksigennya 1 membentuk berhubungan dengan 2 hidrogen jadi H2O. Dan di sini ada 2 ya. Di sini ada 2, di sini ada 1. Seperti itu. Nah, kalau lihat di sini, nah volume misalnya hidrogen 1
oksigen 0,5, uap airnya 1. Kok bisa begitu? Ya, kenapa tadi kan hidrogennya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, di sini 1 liter. Nah, jadi yang 2 molekul ini 1 liter. Yang 1 molekul ini setengah liter dong. Gitu ya. Nah, yang 2 molekul ini berarti ya 1 liter lagi. Sama dengan yang sebelumnya. Gimana Pak kalau ini 2, Pak? Ya 2 liter. Di sini yang oksigennya ya 1 liter. Yang uap airnya 2 liter. Seperti itu. Nah, ini ada contoh yang lainnya ya. Perbandingannya seperti ini. Selanjutnya hipotesis Avogadro. Yang pertama, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Yang kedua, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Jika mereaksikan karbon dan oksigen, tidak hanya satu molekul karbon dengan molekul oksigen, tetapi sejumlah besar molekul oksigen dan atom karbon yang bereaksi. Jadi di sini ada atom C, ya, ini ada atom oksigen gitu. Maka di sini ada 2 atom CO gitu. Sebagai contoh seperti ini, 2H2 dan ditambah dengan O2. Direaksikan menjadi gitu ya, ini tanda panahnya 2H2O. Jika volume gas H2 diukur pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah 10 liter, nah H2 yang ini 10 liter ya, 10 liter. Maka volume gas O2 dan H2, nah ini sintanya berapa, dan sini juga berapa. Dan itu kan dengan cara apa? Dengan cara koefisiennya aja dilihat gitu ya. Kalau yang koefisiennya 2, 10, berarti yang 2 lagi ini 10 ya. Nah, yang 1 koefisiennya berarti setengahnya. Atau 1/2-nya. Jadi ini adalah 5 liter gitu ya. Lihat ya. Dikali koefisiennya aja. Jadi koefisien. Jadi perbandingan volume dan perbandingan koefisien. Jadi volume H2 banding volume O2 sama dengan volume H2 koefisien H2 banding koefisien O2. Jadi V-nya H2 gitu ya, banding V-nya O2 sama dengan koefisiennya H2 banding dengan koefisiennya O2. Volume H2 kan sudah diketahui apa belum nih? Sudah ya, 10 liter ya, 10 liter. Volume O2 dicari ini VO2. Koefisien H2 2, O2 itu 1. Nah, ini tinggal kita kali silang ya. Jadi 2 VO2-nya sama dengan 10. Jadi volume oksigennya berapa? Volume O2-nya ya 5 liter. Nah, begitu juga dengan cara mencari yang H2O-nya. Sama ya, pakai perbandingan koefisien dan volume. Nah, ini kesimpulannya yaitu hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat-zat sebelum hasil reaksi. Yang kedua, hukum Rouse menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton menyatakan bahwa bila suatu unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Yang terakhir, hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, seperti itu materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.